Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Maulana Firdaus dengan NIM 23051 2300071. Jadi saya ingin mempresentasikan hasil diskusi pribadi terkait sistem informasi dan perawatan, manajemen perawatan. Baik, untuk bab pertama ya ialah bab 4 yang dimana untuk pertama terkait pengumpulan data maintenance. Jadi menurut garbage in, jadi ada sistem yang namanya garbage in dan garbage out atau bisa disingkat namanya GIGO. Yang dimana artinya tanpa data yang baik, seluruh proses analisis dan pengambilan keputusan menghasilkan output yang tidak dapat diandalkan. Dan untuk definisinya sendiri ialah yang dimana segala aktivitas pencatatannya, perekaman dan dokumentasi kondisi aset, riwayat kerusakan, jadwal perawatan, tindakan korektif, ketersediaan suku cadang, dan parameter operasional. Dan untuk urgensinya ialah kualitas data menentukan kualitas keputusan. Dan CMMS itu hanya memberikan manfaat optimal jika didukung data yang berkualitas tinggi atau konsisten dan lengkap menurut Pandarkar dan Gupta tahun 2025. Dan lalu diintegrasikan untuk pada industri 4.0 ialah sensor IoT secara real time yang dapat mengumpulkan data kondisi mesin seperti suhu, getaran, tekanan, dan dapat diubah menjadi paradigma dari reaktif atau periodik menjadi proaktif dan berkelanjutan. Dan untuk selanjutnya ialah metode pengumpulan data maintenance-nya. Jadi untuk metode pengumpulannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada manual dan yang kedua ada otomatis atau semi otomatis. Untuk manual sendiri itu biasa dilakukan oleh teknisi, operator atau inspektor. Dan kelemahannya itu dia rentan terhadap human error dan adanya ketidakkonsistenan dan bias subjektif. Dan ada temuan dari Salonen et al. Tahun 2020 yang dimana hanya 52% work order itu hanya memuat deskripsi kegagalan yang memadai. Solusinya, dibentuk adanya standar kode kegagalan, dibuatnya formulir digital terstruktur, dan adanya pelatihan intensif untuk teknisi. Untuk otomatis dan semi otomatis sendiri itu dibuatnya sensor IoT untuk memantau suhu, tekanan, getaran, arus listrik, dan laju aliran. Dan juga data yang dikirim itu dikirim real time ke CMMS untuk dianalisis. Hal ini dapat meminimalisir human error dan memungkinkan deteksi dini kerusakan yang tidak terdeteksi inspeksi periodik. Untuk tantangannya sendiri yaitu volume datanya besar, butuh infrastruktur penyimpanan dan algoritma yang canggih, apa dan bila perlu sensor harus dikalibrasi secara rutin. Lalu untuk siklus manajemen work order dalam CMMS itu ada empat. Yang pertama identifikasi kebutuhan pemeliharaan. Yang kedua perencanaan suku cadang, tenaga kerja, dan prosedur. Yang ketiga penjadwalan berdasarkan ketersediaan sumber daya. Dan yang keempat eksekusi oleh teknisi. Nah, lalu selanjutnya itu ada analisis terkait MTBF, MTTR, dan OEE. Untuk formula MTBF itu total waktu operasi dibagi dengan jumlah kegagalan. Nah, di sini ada dua studi kasus berdasarkan dari yang pertama studi dari Ribeiro et al. Tahun 2019, di mana lini produksi intermediate crankcase industri otomotif tahun 2027 ada 3 poin. Yang pertama, MTBF terendah tahun 2017 ialah 91,45 jam. Lalu, setelah adanya TPM dan 5S pada kuartal 1 tahun 2018 itu menjadi 155 jam dengan 124 jam pada kuartal 4 tahun 2017. Hal ini mendapatkan peningkatan 31 jam atau sekitar 25%. Lalu nilai MTBF rendah ialah sinyal awal kebutuhan butuh perhatian serius dari tim pemeliharaan. Lalu untuk studi kasus yang kedua ada Ekawati et al. Tahun 2024.
terkait kan concrete batching plan, yang di mana MTTF sebelum adanya perbaikan itu 1956 menit atau 32,6 jam. Lalu sesudah perbaikan menjadi sekitar 4.890 menit atau sekitar 81,5 jam. Hal ini mendapatkan peningkatan drastis sekitar 150%, yang dimana program pemeliharaan terjadwal yang konsisten terbukti memperpanjang interval antar kegagalan secara nyata. Kalau ini ada grafik untuk MTTR atau Mean Time to Repair, di mana nilai MTTR yang rendah mencerminkan tim pemeliharaan yang handal, suku cadang yang tersedia, dan prosedur terstandarisasi. Di sini ada grafik yang dimana MTTR tertinggi tahun 2000, bulan Desember tahun 2017 itu sekitar 6 jam. Lalu MTTR terendahnya pada bulan April tahun 2017 itu sekitar 1,65 jam. Dan MTTR kuartal 4 tahun 2017 dengan kuartal 1 tahun 2018 turun setelah adanya perbaikan, yang awalnya dari 5,26 menjadi 4,56 jam. Lalu untuk MTTR menitnya, batching plan menurut Ekawati et al. Tahun 2024 itu mengalami penurunan dari awalnya 107 menjadi 60 jam. Nah, lalu di sini ada OEE atau Overall Equipment Effectiveness, yang dimana OEE sendiri itu memiliki standar dunia seperti aviability, performance, quality, dan OEE total. Untuk aviability-nya itu harus lebih dari 90%, dan untuk performance-nya sendiri atau kinerjanya itu harus lebih dari 95%, dan kualitasnya itu harus lebih dari 95% juga. Jika di total-total, OEE-nya harus lebih dari 85%. Nah, di sini ada grafik dari studi kasus Ribeiro tahun 2019 dan Ekawati tahun 2024. Menurut studi kasusnya, Pak Ribeiro membahas tentang crankcase sebelum ada penerapan OII itu poinnya di 82% dan setelah menerapkan sistem OII ini menjadi 88%. Ibana ini mengalami kenaikan sekitar 6%. Lalu untuk patching plan, menurut studi kasus dari Ekawati, awalnya sekitar 57%, lalu ketika sudah diterapkan menjadi 71%. Nah, lalu selanjutnya ada pengambilan keputusan berbasis data. Yang pertama ada descriptive analytic atau bahasa singkatnya apa yang kira-kira sudah terjadi. Jadi mana ini berfungsi sebagai mengolah data historis menjadi pemahaman situasi saat ini atau yang sedang terjadi. Lalu yang kedua ada predictive analytic. Bahasa lebih mudahnya bisa dibilang apa yang akan terjadi. Jadi mana ini berfungsi sebagai proyek untuk kondisi masa depan berdasarkan pola historis yang dipicu prediksi real time untuk mode kegagalan. Nah, lalu yang terakhir ada perspektif analytics. Untuk bahasa mudahnya itu kira-kira apa yang seharusnya dilakukan. Nah, ini berfungsi menghasilkan rekomendasi tindakan konkret masih pada tahap relatif awal sampai adanya kekurangan yang kira-kira terus berkembang. Nah, untuk tantangannya dan peluang pengambilan keputusan berbasis data, itu tantangannya pertama, mode ML itu harus dilatih ulang dari awal setiap ada data baru. Dan belum incremental learning, itu menurut Rosati et al. Tahun 2022. Lalu yang kedua, data dari sensor itu bersifat heterogen, volume besar, dan perlu tahap seperti harus mengumpulkan data, lalu indeks, lalu analisis, simpan, dan manfaatkan ulang. Yang ketiga, rendahnya standarisasi format pertukaran data antar platform CMMS. Dan yang keempat, koordinasi lintas fungsional seperti IT, pemeliharaan produksi seringkali lemah. Dan untuk peluang dan arah pengembangannya, yang pertama incremental learning, ini model beradaptasi secara kontinu tanpa pelatihan ulang. Lalu yang kedua, integrasi teknologi industri 4.0 seperti augmented reality, robot otonom, dan digital twin. Untuk perspektif analyticsnya, ini dari rekomendasi tindakan ke eksekusi otomatis. Dan selanjutnya ada AIDA atau AI Driven Networking. Ditambah dengan Time Sensitive Networking. Yang dimana ini menghasilkan keputusan real time dengan
latensi yang sangat minim. Lalu yang terakhir ada pengambilan keputusan mencakup seluruh siklus manajemen aset industri. Untuk bab 4 cukup sampai segitu saja, dan yang selanjutnya akan saya bahas tentang bab 5-nya. Dan untuk bab 5-nya diawali dengan yang pertama IoT, Internet of Things untuk maintenance. Untuk definisinya, IoT itu dapat memungkinkan perangkat fisik saling terhubung melalui internet untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan menerima data secara otomatis tanpa intervensi manusia. Dalam industri, IoT itu menjadi fondasi pemeliharaan prediktif atau PDM yang bertumpu pada data real time. Dan untuk IoT ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sensing layer, yang di mana sensor fisik ini ditanam pada mesin untuk menangkap data, getaran, suhu, tekanan, arus, dan kelembapan secara real time. Dan lalu yang kedua ada connectivity-nya, yang di mana data ini dikirim via protokol MQTT, OPC UA, REST API, platform Apache, Kafka, dan Apache Flink memproses data volume besar. Dan yang terakhir ada action layer, yang mana ini FOG computing dan cloud analytic itu dapat menganalisis data dengan latensi yang sangat rendah. Dan dashboard sistem manajemen aset itu yang sangat mendukung keputusan. Dan selanjutnya dia ada sensor dan condition monitoring. Untuk definisinya, sensor itu adalah perangkat yang merekam perubahan fisik pada mesin dan mengubahnya menjadi sinyal elektrik. Dan condition monitoring atau CM adalah proses sistematis pengumpulan data untuk mengevaluasi performa, keandalan, dan kebutuhan pemeliharaan aset. Dan untuk sensor dan condition monitoring ini juga dibagi menjadi empat, seperti sensing layer, sensing arus listrik, sensor suhu, dan sensor tekanan. Untuk sensing layer sendiri itu berfungsi untuk mendeteksi bearing fault atau kegagalan bearing dan ketidakseimbangan impeller lonjakan amplitudo getaran. Untuk sensing arus listriknya ini untuk memantau konsumsi daya motor untuk mendeteksi beban abnormalnya. Dan yang ketiga, sensor suhu ini berfungsi sebagai lonjakan suhu lokal untuk mengindikasi kekurangan pelumas atau kerusakan pada bantalannya. Dan yang terakhir, ada sensor tekanan. Ini digunakan pada pompa sentrifugal untuk mendeteksi imbalance dan kavitasi. Nah, selanjutnya ini ada big data dan cloud computing. Jadi, di mana big data dan cloud computing ini ada dua. Yang pertama ada jenis data IoT-nya, dan yang kedua ada arsitektur cloud-nya. Untuk jenis data IoT-nya itu seperti application data dan monitoring telemetry. Untuk application datanya ini untuk aliran data sensor IoT, keperluan aplikasi dan industri sehari-hari. Dan untuk monitoring dan telemetry-nya ini sebagai informasi pemantauan real time untuk pada perangkat komputasi dan infrastrukturnya. Dan untuk arsitektur cloud-nya atau seperti Microsoft Azure, yang pertama ada tiga. Yang pertama ada Azure Blob Storage, ini sebagai penyimpanan datanya. Dan yang kedua ada Azure ML Service, ini sebagai pengelola model prediktifnya. Dan yang ketiga ada Azure Kubernetes atau bisa dibilang AKS, ini sebagai deployment container. Nah, ini ada studi kasus dari dua penelitian. Yang pertama ada terkait edge computing dan keamanan berdasarkan dari studi kasusnya Peru Tambi tahun 2025. Untuk yang pertama ada tentang edge computing, yang di mana menurut Peru Tambi integrasi edge terbukti dapat mengurangi latensi hingga 50%. Dan untuk keamanannya atau federated learning dan plus blockchain-nya ini dapat mengurangi false alarm hingga 28%. Nah, selanjutnya ada artificial intelligence atau AI dalam predictive maintenance. Untuk definisinya ialah strategi proaktif yang memantau kondisi peralatan secara real time untuk mengantisipasi kegagalan sebelum terjadi. AI itu menjadi komponen karena kemampuannya untuk mengelola data besar dan mengenali pola tersembunyi dan membuat prediksi yang akurat. Untuk jenisnya ada dua, yang pertama machine learning dan deep learning. Untuk machine learningnya sendiri itu ada dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, sistem belajarnya itu dari data tanpa diprogram secara eksplisit.
Yang kedua, algoritmanya seperti decision tree, random forest, dan naive Bayes. Dan contohnya itu dia dapat mengalami peningkatan ketersediaan sistem sekitar 25% dan penurunan downtime 40% pada lini produksi di negara Turki. Dan klasifikasi kondisi mesin tambang itu eh, mengalami kenaikan atau akurasinya lebih dari 96%. Dan untuk deep learning sendiri juga ada empat. Yang pertama, jaringan saraf tiruan itu berlapis-lapis atau ANN. Dan yang kedua, menangani data berdimensi tinggi yang kompleks. Yang ketiga, aplikasi seperti diagnosis kerusakan, estimasi remaining useful life atau RUL. Yang terakhir, optimasi jadwal perawatan. Dan selanjutnya, Deep Reinforcement Learning dan XAI menjadi tren terkini. Untuk alur proses predictive maintenance berbasis data yang pertama seperti data collection, lalu diubah menjadi data manipulation, data mining, predictive dan modeling, maintenance scheduling, lalu diubah menjadi experience and knowledge, periodical inspection, dan maintenance planning. Selanjutnya ada mobile maintenance system, yang dimana untuk definisinya memanfaatkan smartphone atau tablet agar teknisi dapat mengakses pemeliharaan langsung di lapangan tanpa kembali ke kantor. Ini menurut penelitian KO tahun 2013 yang mengintegrasikan sistem ini dengan Building Information Modeling atau BIM. Dikarenakan mobile management system ini, yang pertama akses datanya itu real time, yang kedua dapat didokumentasikan secara digital, yang kedua dapat terintegrasi BIM, yang ketiga, yang keempat koordinasi ke lapangan lebih mudah dan akurasi meningkat dan prosesnya itu lebih cepat. Untuk akses data secara real time yang di mana teknisi ini dapat melihat kondisi fasilitas dan riwayat pemeliharaan langsung dari perangkatnya. Dan untuk dokumentasi digital ya, untuk upload foto, kerusakan, isi laporan digital, perbarui status pekerjaan secara instan. Integrasi BIM-nya, visualisasi model bangunan 3D itu dapat membantu identifikasi lokasi kerusakan dan spesifikasi komponen. Untuk koordinasi lapangannya, informasi real time tanpa delay antara petugas lapangan dan manajer fasilitas. Dan akurasi meningkatnya itu dapat mengurangi kesalahan identifikasi objek dan meningkatkan akurasi pekerjaan pemeliharaan. Dan yang terakhir, proses lebih cepatnya itu dapat mempercepat inspeksi, pelaporan kerusakan, dan pengambilan keputusan maintenance-nya. Nah, lalu selanjutnya ada smart maintenance pada industri 4.0. Nah, di mana smart maintenance ini memanfaatkan teknologi industri 4.0 seperti intelligent sensor, IoT, big data, machine learning atau ML, AI, CPS, cloud, dan augmented reality. Untuk pemeliharaan yang terintegrasi, otomatis, dan berbasis data, ini berdasarkan penelitian dari Patch dan Shahin and Nemeth tahun 2021 dan 2022. Menurut Shahin dan Nema tahun 2022, reduksi downtime mesin itu mengalami peningkatan dari 30% menjadi 50%. Dan untuk perpanjangan umur mesinnya itu mengalami kenaikan dari 20 sampai 40%. Dikarenakan adanya edge computing seperti mesin, sensor, dan sistem produksi saling bertukar informasi secara otomatis. Dan selanjutnya ada interoperability, yang di mana sistem heterogen mampu berkomunikasi lintas platform dan protokol. Dan terakhir ada integrationnya, yang di mana manusia, mesin, dan sistem digital terintegrasi penuh untuk maintenance secara cepat. Nah, lalu ada integrasi teknologi 4.0 dalam sistem maintenance-nya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin itu saja hasil rangkuman makalah dari yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya dalam berkata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.